Hai sobat, thank you sudah klik video ini dan selamat datang kembali di Gali Cerita. Channel yang menceritakan kisah kiriman dari sobat semua dengan mengubahnya sebagai sebuah alur cerita untuk menginspirasi dan menemani aktivitas sobat semua. Bagaimana alur cerita kita kali ini? Langsung kita bahas di Gali Cerita. Halo semua, terima kasih sudah hadir kembali di sini. Hari ini kita akan membagikan sebuah kisah yang sangat berarti. Kisah yang penuh dengan dilema, pengorbanan dan perjalanan panjang dalam menerima sebuah arti cinta. Bagaimana kisahnya? Pasang telinga, buka hati, siapkan kuota, yuk kita gali ceritanya. Halo sobat semuanya, aku Desi. Aku akan membagikan kisah hidupku yang mungkin terasa seperti drama. Tapi ini benar-benar kenyataan yang harus kujalani. Aku lahir di keluarga yang mapan. Ayahku, Pak Anton, adalah seorang pengusaha sukses di bidang properti. Dia membangun bisnis dari nol dan sekarang memiliki beberapa perusahaan pengembang yang berkembang pesat. Ibuku, Bu Santi, selalu berada di samping ayah untuk mendukungnya, termasuk dalam menjaga nama baik dan stabilitas keluarga. Aku adalah anak kedua, punya kakak perempuan bernama Rina. Mbak Rina sudah menikah dengan Mas Arman, pria yang kalem dan bijaksana. Mereka berdua memiliki seorang anak balita bernama Dava yang begitu ceria dan selalu menjadi pusat perhatian keluarga kami. Mbak Rina seperti aku juga selalu merasa tekanan dari keluarga untuk menjaga citra dan penampilan. Saking ingin terlihat sempurna, dia mulai mengkonsumsi pil diet, sesuatu yang aku sendiri selalu khawatirkan. Tapi mungkin karena tekanan atau keinginannya untuk selalu terlihat baik di depan keluarga besar, dia tak pernah berhenti. Sampai suatu hari, kami kehilangan Mbak Rina secara tiba-tiba. Penyebabnya adalah efek samping dari pil-pil diet itu. Kehilangannya membuat kami semua hancur, terutama Mas Arman dan Dava. Aku merasa terjebak dalam duka dan berpikir tak akan ada hal lebih buruk lagi yang menimpa keluarga kami. Namun ternyata duka itu menjadi awal dari pergumulan hidup lainnya. Suatu malam, ayah dan ibu mengajak secara serius. Mereka bilang mereka tak ingin aset keluarga jatuh ke tangan orang luar. Untuk itu, mereka memintaku menikahi Mas Arman dan menggantikan posisi Mbak Rina sebagai istri dan ibu bagi Dava. Aku benar-benar terkejut dan merasakan penolakan yang begitu kuat. Ada beberapa alasan besar mengapa aku menolak pada awalnya. Yang pertama adalah rasa hormatku kepada Mbak Rina. Bagaimana mungkin aku bisa menggantikan posisinya? Bagiku Mbak Rina adalah sosok yang tak tergantikan dan pernikahan dengan suaminya seakan menghilangkan batasan antara kami. Yang kedua, kehilangan identitas. Aku merasa jika aku menikah dengan Mas Arman, aku tidak akan menjadi diriku sendiri lagi. Aku hanya akan jadi pengganti Mbak Rina yang seakan membuatku kehilangan jati diriku. Dan yang ketiga, perasaan pada Mas Arman. Sejujurnya,
Aku hanya melihat Mas Arman sebagai kakak ipar, bukan sebagai pasangan hidup. Hubungan kami sebatas keluarga besar, dan membayangkan hal yang lebih dari itu terasa aneh dan sulit. Aku sempat merasa tak tahan dengan tuntutan ini dan akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah. Namun tidak lama setelah aku pergi, aku mendapatkan kabar bahwa ibuku jatuh sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Kata ayah, ibu tidak sanggup menerima beban pikiran ini dan akhirnya jatuh sakit. Satu persatu aku kehilangan orang yang kucintai. Aku tidak sanggup jika harus kehilangan ibu juga. Maka dengan hati yang penuh kebimbangan, aku segera pulang dan langsung menuju rumah sakit tempat ibu dirawat. Saat aku tiba, ibu terbaring lemah di atas ranjang. Wajahnya tampak pucat dan kusut, jauh dari sosok ibu yang biasanya tegar. Aku tak pernah melihatnya selemah ini. Perlahan aku duduk di samping ranjang, menggenggam tangannya, mencoba menguatkan diri. Ibu membuka matanya dan saat pandangan kami bertemu, aku bisa merasakan sorot matanya yang penuh harapan, tapi juga kelelahan. Desi, suara ibu terdengar lemah namun hangat. Kamu pulang juga, nak. Ibu sudah terlalu khawatir. Aku menahan air mata dan mencoba tersenyum. Ya, Bu, Desi pulang. Ibu mengangguk pelan, lalu dengan suara yang sedikit bergetar, ia berkata, Desi, ibu tahu ini berat. Ibu tahu ini mungkin bukan keinginanmu, tapi keluarga kita tidak bisa kehilangan lebih banyak lagi. Aku mengerti bahwa di balik kalimat itu, ibu berharap aku setuju menikah dengan Mas Arman. Tapi aku butuh sesuatu untuk tetap merasa bahwa aku punya kendali atas hidupku. Jadi, dengan penuh hati-hati, aku menyampaikan pikiranku. Bu, Desi paham dengan keinginan keluarga. Desi juga tak ingin membuat ibu dan ayah terus-menerus khawatir. Tapi Desi juga punya syarat. Ibu menatapku dengan tatapan penasaran, namun tampak lega mendengar aku mulai membuka diri untuk membicarakan ini. Apa syaratmu, Desi? Tanyanya dengan suara pelan namun penuh perhatian. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini bukan hal mudah untuk kukatakan, tapi aku tahu aku harus melakukannya. Kalau aku harus menikah dengan Mas Arman, aku ingin ibu dan ayah memberikan rumah dan sebidang tanah. Rumah yang sepenuhnya milikku, bukan atas nama siapapun selain namaku. Ibu terdiam sejenak. Mungkin tak menyangka aku mengajukan syarat semacam itu. Aku tahu ini terdengar materialistis, tapi buatku ini adalah caraku untuk memastikan bahwa aku tidak sepenuhnya menyerahkan hidupku pada kehendak orang lain. Ibu, rumah dan tanah itu bukan soal uang atau harta. Aku hanya ingin ada sesuatu yang benar-benar milikku, supaya aku masih bisa merasa punya kendali atas hidupku sendiri. Kalau aku harus menjalani ini semua, setidaknya aku punya tempat yang disebut rumah. Ibu menggenggam tanganku lebih erat. Matanya berkaca-kaca. Aku bisa merasakan emosi yang berkecamuk di dalam dirinya. Dia tahu betapa berat keputusan ini bagiku, dan di sisi lain, dia juga tahu bahwa keluarga ini tak punya banyak pilihan. Setelah hening beberapa saat, akhirnya ibu mengangguk pelan. Desi, ibu mengerti. Kalau itu yang kamu butuhkan,
maka ibu akan bicara dengan ayahmu. Ibu hanya ingin kamu tahu bahwa kami tak bermaksud menekanmu. Hanya saja, kami tak ingin kehilangan keluarga kita lagi. Aku tersenyum tipis. Walaupun hatiku masih berkecamuk, setidaknya dengan adanya syarat ini, aku bisa merasa sedikit lebih kuat menghadapi hari-hari ke depan. Tapi sebelum pernikahan itu berlangsung, aku ingin tahu bagaimana perasaan Mas Arman sebenarnya. Selama ini Mas Arman terlihat begitu tenang dan sabar, tetapi aku tahu di balik sikapnya yang tegar, ada beban yang juga ia pikul. Suatu malam, saat Dava sudah tidur dan suasana di rumah menjadi sunyi, aku memberanikan diri untuk bertanya pada Mas Arman. Mas, aku memulai dengan suara pelan. Sebenarnya, apa alasan Mas setuju menikah denganku? Apa semua ini hanya demi Dava? Mas Arman terdiam sejenak, seolah menimbang setiap kata yang akan ia ucapkan. Wajahnya menyiratkan keraguan dan kepedihan yang selama ini selalu ia sembunyikan. Akhirnya ia menghela napas dalam dan menatapku dengan sorot mata yang penuh ketulusan. Desi, ujarnya, ketika Rina pergi, aku kehilangan bagian penting dari hidupku. Aku tahu Dava juga kehilangan ibunya, sosok yang tak mungkin tergantikan. Tapi aku tidak ingin Dava tumbuh tanpa keluarga yang utuh. Dia masih kecil dan aku tahu dia butuh sosok ibu dalam hidupnya. Dan ketika keluargamu mengusulkan pernikahan ini, aku melihatnya sebagai kesempatan untuk memberikan Dava kehidupan yang stabil. Aku menunduk. Hatiku bergejolak mendengar kejujuran dari Mas Arman. Tapi bukan hanya demi Dava, Desi, lanjut Mas Arman. Kamu adalah seseorang yang sangat berarti bagi Rina dan aku menghormati itu. Aku melihat dalam dirimu ketulusan yang serupa dengan kakakmu dan aku percaya bahwa meskipun pernikahan ini dimulai dengan keharusan, akan ada jalan bagi kita untuk membangun kehidupan yang baik untuk Dava dan mungkin untuk kita juga. Aku bisa merasakan betapa berat keputusan ini bagi Mas Arman. Ternyata bukan hanya dirinya yang berjuang untuk menyesuaikan diri, tetapi Mas Arman juga membawa beban emosi yang sama besar. Dengan suara lirih, aku berkata, Mas Arman, aku tahu ini tak akan mudah. Tapi jika kita bisa saling mengerti dan mengutamakan kebahagiaan Dava, aku yakin kita bisa menjalaninya bersama. Mas Arman mengangguk dan kami berdua saling tersenyum. Dalam keheningan malam itu, kami merasa saling terhubung dalam komitmen yang tidak hanya berdasarkan kewajiban, tetapi juga keinginan untuk memberikan yang terbaik bagi Dava dan membuka lembaran baru bersama. Setelah menerima pernikahan ini, perlahan-lahan aku mencoba menjalani peranku sebagai istri Mas Arman dengan ibu bagi Dava, anak dari almarhum kakakku Rina. Tak bisa dipungkiri, awalnya semuanya terasa berat dan asing. Butuh waktu bertahun-tahun bagi hatiku untuk menerima kenyataan ini sepenuhnya. Aku seperti memasuki kehidupan yang bukan seutuhnya milikku, seolah menjadi bayangan kakakku sendiri. Menerima Mas Arman bukanlah hal yang mudah, karena rasa kehilangan Mbak Rina terus menghantui, bahkan di setiap sudut rumah ini. Namun kehidupan tak pernah benar-benar berhenti. Perlahan, waktu mengubah perasaanku.
Dan Mas Arman pun membuktikan dirinya sebagai sosok yang sabar dan pengertian. Dia tak pernah memaksaku untuk lebih dari yang bisa kuberikan, tapi setiap hari dia menunjukkan ketulusan yang membuatku mulai luluh. Kami belajar untuk menemukan kenyamanan baru, meskipun luka itu tetap ada. Akhirnya, seiring waktu, aku mulai merasakan kasih sayang tulus untuknya. Dan sebagai anugerah yang indah, Allah memberikan kami dengan seorang anak perempuan. Kami menamainya Sinta. Sinta hadir seperti cahaya yang menyembuhkan hati kami yang penuh luka. Dia adalah penyambung antara masa lalu dan masa kini, membuatku merasa bahwa mungkin kehidupan yang baru ini bisa kujalani dengan sepenuh hati. Namun tetap saja, ada saat-saat di mana rasa bersalah dan kehilangan masih menghampiriku. Aku tahu betapa sulitnya membuka hati untuk mencintai Mas Arman sepenuhnya. Tapi dengan hadirnya Sinta, aku merasa hidup ini memberi kesempatan baru yang tak kuduga sebelumnya. Selesai. Sobat, itulah tadi cerita kiriman dari Desi yang harus menjadi istri dari kakak iparnya. Jika dalam adat Jawa itu istilahnya turun ranjang. Nah, sekarang menurut kalian, apakah Desi salah karena mengajukan syarat seperti itu kepada ibunya yang sedang sakit? Apakah ini egois? Atau memang wajar untuk mempertahankan sesuatu yang bisa membuat Desi merasa kuat? Silakan tulis komen di bawah ya. Sobat, jika kalian ingin berbagi kisah, bisa langsung mengirimkan cerita kalian ke alamat email yang sudah kami sertakan ya. Setiap cerita yang dikirimkan akan kami samarkan nama dan lokasinya, kecuali sesuai persetujuan pengirim yang asli. Dan untuk kisahnya sendiri akan kami sajikan menjadi sebuah alur cerita. Thank you telah menyimak cerita ini dari awal sampai akhir. Thank you untuk like dan subscribe-nya. Jangan lupa untuk tinggalkan komen agar channel ini lebih berkembang lagi ke depannya. Jaga diri, sehat selalu, and see you next time. Bye!